Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini, melanjutkan kembali kajian kita dari tafsir Al-Quranul Karim. Sekarang kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Qari'ah. Tafsir surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah adalah surat yang dikategorikan oleh para ulama sebagai surat Makkiyah. Sebagai surat Makkiyah karena surat ini jelas berbicara tentang hari kiamat. Surat ini, kata para ulama, Allah turunkan setelah Allah menurunkan surat Quraisy. Jadi setelah Allah Ta'ala menurunkan surat Quraisy, Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Qari'ah. Sebagian para ulama menyebutkan tentang kaitannya surat ini dengan surat setelahnya, yaitu surat At-Takatsur. Bahwasanya surat ini berbicara tentang hari kiamat, sedangkan di surat At-Takatsur itu berbicara tentang hukuman-hukuman yang Allah siapkan bagi orang-orang yang dia itu tidak mempersiapkan dirinya untuk hari kiamat. Jadi surat ini berbicara tentang hari kiamat. Sekarang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Al-Qari'ah ismun fa'ilun min qoro'ah. Ini isim fa'il dari qoro'ah. Qoro'ah itu artinya mengetuk. Jangan seperti sebuah video yang dia itu dengan PD-nya ngomong, kok bisa Al-Qari'ah itu diartikan hari kiamat. Padahal Al-Qari'ah itu artinya wanita yang membaca, katanya. Padahal wanita yang membaca itu dalam bahasa Arab Al-Qari'ah yaitu menggunakan hamzah, bukan menggunakan ain. Sedangkan ini menggunakan ain, yang mana qara'a itu artinya mengetuk. Jadi dia ingin seolah-olah terlihat pintar, tetapi pada hakikatnya Allah sedang menampakkan kejahilannya. Dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Maka diketawakan. Wal muradu, dan yang dimaksud dengan Al-Qari'ah di sini
allati taqra'ul quluba wa tafsa'uha wa dzalika inda nafhi fis suwar, yaitu hari di mana hati-hati manusia akan terketuk dan ada rasa takut dalam diri mereka ketika mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita dibangkitkan, kita ada rasa takut akan mempertanggungjawabkan segala urusan kita, segala hal yang telah kita lakukan selama di dunia, dari kezaliman kita kepada orang lain, dari kemaksiatan yang kita lakukan. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Allah taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya seseorang dia tidak akan memikul dosa orang lain kecuali kalau dosa tersebut disebabkan oleh dirinya. Ada orang bermaksiat lantaran kita, maka dosa orang yang bermaksiat kita pun akan memikulnya juga, karena dia bermaksiat disebabkan oleh diri kita. Maka jangan jadi sebab orang melakukan maksiat. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, inna minan nas mafatihal lil khair wa maghaliqal syarr, bahwasanya ada manusia-manusia ini yang dia akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan sebagai penutup pintu-pintu keburukan. Sebaliknya, wa inna minan nas mafatiha lisyarri wa maghaliqa lil khair, menjadi pembuka pintu keburukan dan menjadi penutup pintu kebaikan. Maka kita dituntut menjadi yang pertama, menjadi pembuka pintu kebaikan bagi orang lain. Kenapa demikian? Karena setiap kebaikan yang dia lakukan disebabkan karena kita, maka pahalanya pun akan datang ke kita, akan kembali kepada kita. Demikian pula segala keburukan yang dilakukan oleh seseorang disebabkan karena diri kita, maka dosa tersebut akan ditimpakan kepada diri kita juga. Makanya kenapa Nabi SAW memotivasi kita untuk menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Jadi hati-hati manusia itu akan terketuk di hari kiamat, terutama tatkala mereka dibangkitkan ketika nanti ditiupkan sangkakala, yang mana ketika ditiupkan sangkakala semuanya akan binasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiya taqra'ul qulub ba'da qara'il asma, yang mana nanti hari kiamat itu akan mengetuk hati pertama kali sebelum mengetuk telinga-telinga kita. Wa hadhil qari'atu hiya qari'atun 'azimatun la nadhira laha qabla dzalik, yang mana peristiwa ini peristiwa yang sangat dahsyat, yang tidak ada yang pernah terjadi sebelumnya. Saking dahsyatnya masalah perkara ini sampai menjadikan manusia itu binasa, mati. Jadi Al-Qari'ah itu salah satu dari nama hari kiamat. Jadi jangan salah sebut ya ibu-ibu, nanti bilangnya Al-Qari'ah nanti wanita yang membaca. Kan ada qari, ada qari'ah. Kalau kita ikut MTQ itu loh, qari. Kalau perempuannya qari'ah. Ya, tapi kalau ini qari'ah, beda ain sama hamzah. Jadi jangan disamakan. Kayaknya dia belum lulus durusul lugha itu. Buku bahasa Arab durusul lugha itu suruh belajar sebelum jadi ustadz. Atau mungkin antum aja kesini kita ngopi sama dia.
Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mal qari'ah. Apa itu hari kiamat? Allah menggunakan kalimat tanya, istifham, pertanyaan. Yang mana makna dari pertanyaan ini adalah at-ta'zim wa tafkhim, sebagai pemuliaan terhadap hari ini. Jadi kenapa hari ini dipertanyakan? Karena hari ini dimuliakan sama Allah. Bayang hari kiamat, jemaah, hari yang dahsyat. Yauma taran nasa sukara wa ma hum bisukar. Hari di mana kalian manusia melihat manusia seolah-olah dia mabuk, tapi padahalnya dia tidak mabuk. Karena pada hari tersebut goncangan yang terjadi itu begitu sangat dahsyat, sehingga orang-orang yang mendapati goncangan itu, dia berjalan dengan tidak ada keteraturan, sehingga menyebabkan akhirnya seperti orang mabuk. Seperti orang mabuk. Antum pernah lihat orang mabuk kan? Mabuk cinta pernah? Ibu-ibu pernah lihat orang mabuk cinta? Atau ibu-ibu yang mabuk cinta ini? Kenapa, Bu? Kenapa suka bisik-bisik ibu-ibu nih? Jangan ada dusta di antara kita, Bu. Contoh mabuk cinta kayak Abdullah bin Qais itulah. Abdul Qais yang dia suka sama Laila. Saking jatuh cintanya sama Laila sampai dinding rumah si Laila dicium sama dia. Ya. Ini seperti pepatah yang mengatakan maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Tapi kalau ini maksud hati ingin mencium Laila, apa daya terhalang oleh tembok-temboknya. Ya. Jadi Allah Ta'ala bertanya tentang hari kiamat ini supaya kita ini perhatian terhadap apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Kemudian pertanyaan itu diulang kembali di ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka mal qari'ah." Dan apa yang kamu tahu tentang hari kiamat? Dan apa yang kamu tahu tentang hari kiamat? Ini pun kata Syekh sebagai bentuk pemuliaan terhadap hari ini, karena Allah mengulang ucapan ini. Allah mengulang ucapan ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap hari kiamat. Nah, setelah Allah menyebutkan tentang hari kiamat, memberikan sebuah intermezzo, baru kemudian Allah gambarkan hari kiamat itu seperti apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus." Yaitu hari di mana manusia itu seperti farash al-mabthus, seperti laron yang bertebaran. Apa maksudnya? Ay annaha takunu fi dzalikal waqt, bahwasanya peristiwa itu terjadi pada waktu tersebut. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus hina yakhrujuna min kuburihim, yang mana mereka itu seperti laron yang bertebaran tatkala mereka keluar dari kuburannya. Jadi kan nanti semua serempak dikeluarkan sama Allah Ta'ala dari kuburannya, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Ibu-ibu, saya kasih hadiah yang bisa jawab. Kalau ibu-ibu tahu kan manusia pertama itu siapa? Adam. Pertanyaan saya, siapa manusia pertengahan? Manusia tengah-tengah siapa? Hah? Ini asal bunyi atau gimana ini?
Ahlus sunnah itu tidak berbicara kecuali dengan dalil. Gimana ibu-ibu nih? Nah, berarti selama ini ngaji di Apoteka 24 nih gak masuk-masuk ini. Saya ganti pertanyaannya wes. Siapa manusia paling akhir? Hah? Kok Rasulullah? Siapa manusia paling akhir? Tinggal jawab wallahu a'lam bishawab, Ustaz. Ngono ae repot ibu-ibu. Mau saya aja sendiri nggak tahu kok. Ini nih kebiasaan kita nih. Pura-pura pingin jawab padahal tidak tahu. Padahal tinggal bilang nggak tahu Ustaz. Wallahu a'lam. Sudah selesai urusan kan? Daripada pura-pura mikir padahal enggak tahu. Janganlah seperti itu ibu-ibu. Jadi keluar dari kuburannya. Qala ulama, para ulama berkata, yakunu kal farashil mabsus. Al farash huwa hadhihi tuyur as-saghir allati tatazahamu inda wujudin nari fil lail wa hiya dha'ifatun wa takadu tamshi biduni hadyin. Allah Ta'ala menggambarkan manusia yang keluar dari kuburan itu dengan farashil mabsus. Yang dimaksud dengan farash yaitu burung kecil yang dia itu berkumpul ketika adanya api. Iya, apa ya? Pokoknya ada api itu loh. Kata Syekh di sini ada api. Tapi kalau kita kan bukan ada api, ketika ada cahaya kan? Ya. Ada cahaya. Dan dia itu lemah. Dia lemah. Dan terkadang dia itu berjalan tanpa ada cahaya yang menuntun dia. Apa berarti? Kunang-kunang berarti ya? Laron ya? Kalau diterjemahkan itu laron kan? Tapi laron kan tidak jalan di tanpa cahaya, betul nggak? Karena kata saya di sini, watakadu tamshi biduni hadin. Kadang dia berjalan tuh tidak pakai penerangan gitu. Hah? Bingung dia. Alamat palsu dong. Sudah dipakai. Wallahu a'lam bishawab katanya. Intinya itu ya. Adapun mabsus, apa yang dimaksud dengan mabsus? Ay al-muntashir. Muntashir, tersebar. Itu namanya mabsus, muntashir, tersebar. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar menjelaskan tentang contoh muntashir ini. Dalam surat Al-Qamar ayat 7 Allah Ta'ala katakan yakhrujuna minal ajdas ka'annahum jaradun muntashir, yang mana mereka itu keluar dari tempat-tempat mereka seperti jaradul muntashir, seperti apa namanya, belalang yang berjalan tersebar banyak. Lau tasawwarta hadzal mashhad yakhrujun nasu min kuburihim ala hadzal wajh la tasawwarta amran aziman la nadhiralah. Kalau engkau memiliki gambaran tentang masalah ini, yaitu tatkala manusia keluar dari kuburannya, maka engkau akan dapati suatu perkara yang sangat-sangat agung, sangat besar sekali, yang tidak pernah ada contoh sebelumnya seperti itu. Yang akan keluar dari kuburan, cuma keluar semuanya dalam kondisi tidak berbusana, telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak membawa apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa, tidak dikhitan. Yang laki-lakinya tidak dikhitan, kembali seperti setelan pabriknya. Adapun perempuan itu kan tidak dikhitan dia.
Perempuan tuh dihitan atau enggak sih? Ibu-ibu kok ngobrol sendiri di belakang ini? Halo. Kayaknya besok salonnya tuh di sana aja. Di ibu-ibunya. Jadi tidak dihitan kembali seperti semula. Pemandangan seperti ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, kata Syekh. Haula'il alam min Adam ila an taquma as-sa'a kulluhum yakhrujuna khuruja rajulin wahidin fi anin wahidin min hadhil qubur al-mub'asarah fi masyarikil ardi wa magharibiha. Kata Syekh, yang mana manusia tatkala keluar itu semuanya itu dalam satu model, satu bentuk, yaitu bentuknya Adam, tingginya, terus modelnya, kulitnya, dan mereka keluar dari timur, dari barat, keluar semuanya. Lalu mereka datang berkumpul kepada mahsyar untuk siap-siap dihisab oleh Allah Ta'ala. Wa min ghairil kubur, demikian pula mereka-mereka yang meninggal tidak karena dikubur, mereka pun akan dibangkitkan dalam kondisi dari kubur. Jadi jangan kira nanti Ustaz, gimana kalau orang yang mati kena bom hancur, kan mereka ada dikubur tuh. Iya, nggak apa-apa. Bagi Allah Ta'ala sangat mudah mengeluarkan mereka dari kubur. Jadi semuanya keluar dari kubur. Fir'aun sekarang ini yang ada di atas bumi itu, dia akan keluar dari kubur nanti. Kalladzi ulqiya fi lujjatil bahri, seperti yang dilemparkan ke dalam lautan yang dalam. Wa akalathu al-khitan, atau yang dimakan oleh ikan paus. Au fi falawatil ard wa akalathu siba' au ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya. Kena bom, dimakan binatang buas, apalagi yang bisa menyebabkan tubuhnya hancur, mungkin kecelakaan pesawat yang kemudian meledak. Semua itu sangat mudah bagi Allah untuk dikembalikan seperti semula. Kulluhum sayakhrujuna marra wahida, semua mereka itu akan keluar dalam model yang satu. Mereka itu akan dibentuk dan diberikan model seperti Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ditanya, ibu-ibu ditanya, Ustadz, gimana model manusia nanti di hari kiamat? Jawabannya seperti Nabi Adam. Ada yang pernah lihat Nabi Adam? Belum pernah kan? Kata Nabi SAW, tingginya Nabi Adam itu sekitar 30 hasta. 60 hasta itu sekitar 30 meter. Ya, tinggi. Tapi di zaman Nabi Adam belum ada sepeda. Karena di Jeddah itu ada sepeda Nabi Adam katanya. Ya, itu hoax itu. Sejak kapan Nabi Adam kenal sepeda itu? Itu masuk dalam kategori apa sih? Tahayul, khurafat, memberitakan ini sepeda Nabi Adam. Hal apa? Halu. Iya. Nabi Adam dah ada sepeda. Gimana treknya Nabi Adam sepeda? Ya ampun. Lucu orang-orang ini. Ini banyak kan kisah-kisah yang aneh-aneh gitu loh. Apalagi kalau kita ngomong para wali gitu kan. Ada Habib Fulan katanya, dia punya anak, semua anaknya disuruh belajar terbang. Kamu terbang, terbang. Giliran yang terakhir disuruh terbang, sampai tembus ke langit sana katanya. Disuruh turun, turun. Wah, enak kali. Bisa terbang ya? Gak ada gitu. Datang lagi ini wali Fulan. Dia punya karomah. Tahu karomahnya apa? 20 tahun tidak pernah tidur. Ngeri ya. 20 tahun tidak pernah tidur.
Jadi kenapa dia tidak pernah tidur? Matanya tidak pernah terpejamkan. Karena kalau dia berbaring ke kiri dia lihat neraka, kalau berbaring ke kanan dia lihat surga. Khawatirnya kalau dia pas mejem, tahu-taunya berbaring ke kiri katanya. Aduh. Ini hoax. Kalau kata orang tempat saya itu ya, orang Lombok bilang apa? Lekak orang ini katanya. Dusta orang. Ya, gak ada kayak gitu. Oh no, kayak gitu ya. 20 tahun udah bisa tidur. Kita ndak tidur 24 jam aja sudah pusing pening. 3 hari 3 malam atau ndak tidur, itu berlabuh di rumah sakit Dr. Stomo itu. Kacau lah. Nah, jadi mereka keluar. Jadi dikumpulkan, kemudian mereka dikeluarkan serentak oleh Allah Ta'ala. Itu kondisi yang pertama ya, bahwasanya manusia itu pada hari kiamat seperti laron yang bertebaran. Lalu kemudian Allah Ta'ala menyebutkan kondisi berikutnya di ayat yang kelima. Allah berfirman, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan Allah Ta'ala menjadikan gunung-gunung itu seperti bulu yang berhamburan. Apa maksudnya al-ihn? Al-ihn itu bu, artinya as-suf, kain wol. Kain wol itu kan terbuat dari bulu domba, betul? Terbuat dari bulu domba. Ada yang bilang bulu biri-biri. Karena yang itu loh yang tebel. Bukan domba kayak domba Indonesia. Domba Indonesia kan yang tebel itu loh, antum yang apa? Antum pernah nonton Shaun the Sheep itu? Nah, kayak gitu Shaun the Sheep itu loh. Kayak gitu, bundar kayak bulat gitu kan. Itu kayak domba-dombanya Eropa sih itu kan. Domba-domba Swiss gitu kan. Tebal-tebal. Tapi paling enak daging kambing, Bu. Wakila al-qatan. Ada pula yang mengatakan al-ihn itu adalah al-qutn. Qutn itu adalah katun. Jadi katun itu bahasa Arab artinya al-qatnu. Jadi katun itu diambil dari bahasa Arab al-qatnu. Kalau bahasa Inggrisnya kan cotton ya toh. Cotton. Kalau bahasa kita katun. Kalau tetangga namanya atun. Ada tetangga ibu namanya atun? Ada yang mengatakan seperti katun. Ada yang mengatakan seperti kain wol. Apa maksudnya? Ay anna hadhil jibal, bahwasanya gunung-gunung ini ba'da'an kanatis sulbatun qawiyatun rasikhatun takunu misal ihil suf. Yang mana sebelumnya gunung itu kan dia berdiri dengan tegaknya sebagai pasak dari bumi ini, menjulang tinggi. Tapi ketika di hari kiamat gunung itu dicabut dari tempat berdirinya, lalu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah dia itu seperti bulu yang dihamburkan. Makanya ketika gunung dicabut, bumi itu tidak stabil. Sehingga kata para ulama, diantaranya apa yang pernah disampaikan oleh orang-orang geologi ya, bukan BMKG kalau itu ya, gempa ya benar, gempa juga kan ya, Badan Meteorologi dan Geofisika. Orang-orang geologi bilangnya gunung itu terhadap bumi ini ibaratkan sebuah stabilizer yang menjadikan dia itu seimbang.
Antum pernah lihat kamera yang pakai stabilizer itu kan? HP ada kan? Antum mau lari kayak gimana kan dia stabil. Nah, bumi itu begitu. Jadi dia seolah-olah dia sebagai stabilizer bumi ini. Makanya dia tidak berat kiri, tidak berat kanan. Dia berdiri kokoh, diam. Karena dia punya pasak yang bernama gunung tadi. Ya. Dia punya pasak yang bernama gunung tadi. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut gunung itu, jadilah bumi ini kemudian dia air laut naik, kemudian terjadi goncangan, terjadi gempa sana sini. Karena yang menjadikan bumi itu diam, ya, menjadikan bumi itu diam adalah adanya gunung tersebut. Ya, adanya gunung tersebut. Kemudian kata Allah, kata Syekh di sini, sawa'un nafashathu biyadik aw bil mindaf fa innahu yakunu khafifan yatatayyaru ma'a adna rih. Saking bumi itu gunung tersebut dijadikan seperti bulu sampai-sampai gunung itu menjadi ringan, terasa ringan. Ya, makanya kan dia dihambur-hamburkan sama Allah Ta'ala, terasa ringan sekali. Nah, sekarang kan kita lihat gunung itu kan tinggi besar. Ya, di Indonesia berapa gunung yang tinggi-tinggi? Banyak kan? Semeru, apalagi itu Jayawijaya. Tapi yang paling indah tetap tempat saya, Rinjani. Ya. Tapi yang paling tinggi di Nepal sana ya, apa nama gunungnya itu? Mount Everest ya. Saya masih ingat dulu belajar IPS itu. Kalau belajar masalah gitu-gitu senang saya. Gunung tertinggi di dunia adalah Mount Everest dengan puncak tertingginya Himalaya, katanya gitu kan. Hafal. Apa gunung tertinggi di Afrika? Kalimanjaro. 10 IPS saya. Tapi saya kok beralih ke bahasa jadinya. Ya, lucu. Jadi Allah Ta'ala kemudian menjadikan gunung-gunung itu berhamburan seperti bulu. Nah, itu dua bentuk yang Allah ceritakan tentang hari kiamat dalam surat ini. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang peristiwa yang lain setelah manusia itu dibangkitkan. Setelah manusia itu dibangkitkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man sakulat mawazinuhu, maka adapun orang-orang yang berat timbangannya. Apa maksudnya ayat ini? Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Fa huwa fi isyatin radiyah, maka dia berada pada kehidupan yang diridhoi. Apa maksudnya ayat ini? Al-isyatu ma'khudatun minal aish wa hiya al-haya. Al-isya itu diambil dari kata aish yang artinya kehidupan. Asyar rajulu zamanan tawil, seperti dalam sebuah kalimat, seseorang hidup dalam waktu yang lama. Adapun yang dimaksud dengan mawazinuhu atau sakulat mawazinuhu, beratnya timbangan itu, bahwasanya di hari kiamat
Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amal perbuatan manusia, baik itu amal kebaikan ataupun amal keburukan. Semuanya akan ditimbang. Dan di hari kiamat, daun timbangan itu ada dua. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Tapi modelnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu. Jadi ada dua timbangan. Jadi jangan dibayangkan seperti timbangannya, apa namanya itu tuh? Kayak kejaksaan itu loh. Enggak seperti itu. Ada orang-orang hukum di sini? Enggak ada yang kuliah hukum di sini? Hukum Unair, enggak ada? Hah? Kayaknya yang kebanyakan hadir nih mahasiswa Unair kuliah kedokteran ya? Ada mahasiswa yang hadir nih? Ada. Sudah nikah? Kenapa belum? Wallahu a'lam bishawab. Hah? Allah. So pusing menggantung itu. Manusia. Loh, kasih tahu saya biar saya datangi dia. Kenapa kamu menggantung? Jangan PHP-in orang. Iya. Siapa yang PHP-in orang? Saya tidak pernah PHP loh ya. Saya di PHP-in sama orang. Menikahlah para jumlowati sebelum buku nikah habis. Karena stok ikhwan ini semakin menipis. Jadi ditimbang, ada timbangannya, tapi bentuk timbangannya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Semuanya akan ditimbang. Adapun orang-orang kafir, apakah mereka akan ditimbang? Wallahu a'lam bishawab. Kata para ulama, mereka tidak akan ditimbang karena mereka tidak punya, dia tidak punya kebaikan. Sementara kebaikan orang kafir itu sudah dibalas di dunia. Jadi kebaikan orang kafir itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya, itu sudah dibalas di dunia. Tapi kalau mereka beriman, baru mereka diberikan pahala dari kebaikannya. Jadi jangan kira Allah Ta'ala itu zalim. Sekarang ada orang kafir berikan bantuan nih, bantuan sosial kepada korban bencana alam. Dikeluarkan donasi 1M. Apakah Allah akan mengganti? Allah ganti di dunia. Tapi Allah tidak menetapkan itu sebagai amal soleh di hari kiamat. Karena amal soleh itu yang berhak hanyalah orang-orang beriman. Makanya kata Syekh, awil ladzi laisa lahu hasanah aslan kal kafir. Atau seperti orang kafir yang dia tidak memiliki kebaikan. Meskipun dia berbuat baik, dia tidak punya kebaikan. Dia tidak dianggap kebaikannya itu. Ya. Jadi tidak dianggap kebaikannya. Jadi ditimbang. Nah, setelah ditimbang, orang-orang yang berat timbangannya dia masuk ke dalam kehidupan yang diridhoi. Apa maksudnya kehidupan yang diridhoi itu? Itulah kehidupan surga. Kehidupan yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Kehidupan yang tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi rasa takut, akan tetapi kita akan hidup dengan penuh kebahagiaan. Jadi di surga itu Bu, tidak ada yang menangis, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang bersedih karena di PHP-in, tidak ada yang digantung. Aduh, kasihan. Ya. Yang digantung itu biar jemuran aja. Ya, perasaan gak usah digantung. Kalau dia menggantung kita, tinggalkan. Carilah orang-orang yang siap untuk berjalan bersama kita. Gitu. Oh, cari, asing digantung. Aduh. Ya. Apalagi yang jomblo-jomblo nih, jangan suka menggantung.
Maju atau mundur sekalian? Anda kalau maju, jadilah seorang fighter yang sejati. Ya, gitu caranya. Datang rumah orang tuanya, Bapak, saya pengen lamar anak Bapak. Kalau ditanya berapa gajimu, yang penting saya bisa hidupin, insya Allah. Bapak butuh berapa? 1 M, saya kasih nanti tapi. Nah sekarang nih, tapi jangan bilang nanti, tapi pinjam 100 dulu. Iki Ustadz korban TikTok Ustadz. Saya tidak punya TikTok loh ya. Saya tuh tidak punya TikTok. Saya tidak punya apa namanya tuh, yang nyambung ke Instagram itu apa? Tweet ya? Tidak punya saya. Antum buka platform baru, antum buka hisab baru. Iki IG, WA, WhatsApp kayak hisap oh jadi tambah email, wah kayak hisap. Sudah gitu email dipakai untuk daftar di platform A, B, C, D ya, belum nanti toko A, B, C, D ya. Kayak hisap ya. Ya, tutup yang tidak penting itu, yang penting aja lah. Sudah banyak hisap itu, subhanallah. Jangan mau jadi orang-orang yang berat hisapnya di hari kiamat. Jadi di surga itu tidak ada kesedihan, semuanya bahagia. Tidak ada yang namanya sakit hati, tidak ada namanya hasad. Sifat hasad dihilangkan dari penduduk surga. Jadi nggak ada ceritanya, kok istri kamu lebih cantik? Nggak ada, di surga semua cantik semua kok. Di surga itu cantik semua, ganteng semua. Makanya salon itu nggak ada di surga. Terus pergi apa perawatan kulit apa lagi namanya tuh, klinik itu ya, nggak ada penjual serum tuh nggak ada di surga itu. Skincare nggak ada itu, dengan berbagai model, adanya merkuri, isinya merkuri, asam sulfat apa segala macam. Hah? Nggak ada nenek-nenek di surga itu. Nenek-nenek nggak masuk surga. Demikian pula kakek-kakek nggak masuk surga. Jombloan itu nggak masuk surga. Karena di surga itu semua punya pasangannya. Loh, sekarang ada orang nggak nikah di dunia, di surga itu dia punya istri. Cuma bedanya kalau yang nikah dia punya plusnya. Tapi kalau yang nggak nikah, ya udah dia terima sesuai dengan jatahnya. Nah sekarang pertanyaannya, antum mau dapat plusnya atau gimana itu? Nah, coba ya. Gitu jemaah. Jadi di surga itu tidak ada kesedihan. Makanya kan kata Syekh di sini, hadzal aisyu la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrijin la yahzanun wa la yakhafun. Kehidupan ini tidak menjadikan mereka sedih, tidak menjadikan mereka takut. Fi an'ami aisyin, mereka berada pada kenikmatan hidup yang luar biasa. Makan tinggal sebut, mau makan apa? Es krim, enggak enak es krim samping itu. Sebutkan es krim yang paling enak yang pernah jenengan makan, tidak bisa mengalahkan es krim di surga. Saya tidak pernah coba sih. Cuma kan ya tetap makanan di surga itu paling enak. Ya. Tahu campur, lontong sayur, apalagi tuh lontong kupang, mie ayam. Mie ayam itu kan makanan mainstream ya. Semua daerah ada. Yang ciri khas gitu loh. Bebek gitu kan. Kok bebek itu ya ada bebek A, B, C, apa bedanya? Namanya kan bebek kan ya. Rasanya juga tetap bebek. Hah?
Hati-hati kolesterol, Bu. Itu bagi orang yang berat timbangannya. Dia masuk apa, Bu? Oh, berat timbangannya masuk neraka, masuk surga. Oh Allah. Kemudian kata Allah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, dia ringan timbangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan dia ke neraka hawiyah. Apa itu hawiyah? Hawiyah min asma'in nar. Salah satu dari nama api neraka. Jadi nama api neraka diantaranya apa? Hawiyah. Neraka hawiyah. Karena kan ada neraka sakor, ada neraka hawiyah. Salah satu nama neraka itu adalah hawiyah. Yang mana ujung dari neraka hawiyah ini kembali ke neraka Jahannam. Ujungnya dia kembali ke neraka Jahannam. Ya, ujung-ujungnya ke sana. Semua dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Yang kita tahu neraka Jahannam itu dijaga oleh para malaikat yang berwarna hitam kebiru-biruan. Oh, apa berarti? Navy ya. Jadi warna malaikatnya navy ya, Pak. Apa bedanya navy sama biru dongker? Hah? Oh, beda bahasa. Jadi warna malaikatnya tuh biru dongker jemaah. Tapi nggak tahu biru dongker yang seperti apa, saya nggak ngerti. Cuma intinya hitam ke biru, itu dia. Nggak pernah senyum, terus kasar. Nah, itu sifat malaikat di dalam neraka itu. Di mana mereka yang ringan timbangannya itu dimasukkan, dilemparkan ke dalam api neraka sampai ke dasar neraka tersebut. Dilemparkan sama para malaikat. Dan disebutkan oleh para ulama, kan ada tingkatan-tingkatan neraka itu kan. Neraka yang paling bawah dihuni oleh orang-orang munafik. Ya. Bentar. Saya lupa ingat ini ya. Saya carikan dulu ya tingkatan neraka beserta penghuninya. Nah, ini dia neraka yang paling bawah. Jadi ini ya tingkatan-tingkatannya itu ya. Neraka yang paling bawah itu disebut dengan neraka hawiyah. Siapa mereka ini? Ada yang menyebutkan mereka ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Sudah Ibu? Orang munafik, kemudian orang kafir, dan juga diantaranya Fir'aun beserta keluarganya. Fir'aun beserta keluarganya. Sudah? Sudah belum? Kemudian berikutnya yaitu neraka Jahim. Neraka Jahim. Siapa yang menghuni neraka ini?
yaitu orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kemudian neraka Sakor, ini neraka nomor 5 ya. Jadi kita urut dari bawah nih, 7, 6, 5. Loh, dikira 1, 2, 3 ya? Dari bawah, Bu. Neraka Sakor. Sudah? Siapa yang menghuni neraka ini? Di antaranya adalah mereka-mereka yang menyembah kepada berhala. Menyembah berhala, menyembah patung. Yang menyembah berhala, menyembah patung. Orang-orang yang menyembah kepada berhala. Kemudian nomor 4, ada neraka Lado. Lado, L-A-D-H-A, Lado, yaitu mereka-mereka yang menyembah api, orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi. Kemudian yang nomor 3, Hutoma. Hutoma ini penghuni kekalnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Kemudian berikutnya yang nomor 2, yaitu neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir, orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Sedangkan yang nomor 1 namanya neraka Jahannam. Neraka Jahannam yang dihuni oleh orang-orang Islam yang melakukan dosa besar dan belum bertobat kepada Allah. Jadi orang Islam yang belum bertobat kepada Allah dari melakukan dosa besar. Baik, kita lanjutkan sedikit, tinggal 3 ayat ya. 2. Loh, 2 atau 3? 3. Oh ya, 2. Wa ma adraka ma hiya. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-10, apa yang kalian tahu tentang neraka Hawiyah? Yaitu tadi neraka nomor berapa, ibu-ibu? 7. Nomor 7. Apa itu neraka Hawiyah?
Maka kata Syekh di sini, pertanyaan ini sebagai pertanyaan yang sifatnya untuk mengagungkan. Bahwa ini pertanyaan yang agung yang harus diperhatikan. Karena Allah bertanya kepada kita tentang apa itu neraka hawiyah, supaya kita perhatian terhadap apa yang menjadikan orang ini masuk ke dalam neraka hawiyah. Kita harus menjadi orang yang perhatian terhadap masalah ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas yang Allah siapkan bagi orang-orang munafik. Yang Allah siapkan bagi orang-orang munafik, yang mana mereka itu mengatakan mereka beriman, tetapi pada hakikatnya dalam hati mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pada hakikatnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya hari kiamat, Al-Qaryah ini adalah berbicara tentang hari kiamat. Lalu di ayat yang keempat dan yang kelima, Allah menceritakan tentang salah satu kondisi hari kiamat. Kemudian di ayat yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ke-8 sampai ke-9, ayat yang ke-6 sampai ke-9, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang salah satu peristiwa hari kiamat, yaitu tentang al-mizan, timbangan. Al-mizan, timbangan yang Allah siapkan nanti di hari kiamat untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Sedangkan ayat 10 dan 11 Allah berbicara tentang hukuman yang Allah siapkan bagi orang-orang yang fa'amma man khaffat mawazinuhu, yaitu orang-orang yang ringan timbangannya. Mereka disiapkan neraka hawiyah, yang mana neraka hawiyah tersebut adalah neraka yang disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang munafik. Tapi bukan berarti hanya orang munafik saja yang masuk, bisa juga orang-orang lain yang masuk ke dalam neraka hawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil. Ada yang mau bertanya? Saya persilakan.